Kaisar Naga Abadi Chapter 5381 Bahasa Indonesia. Bab 5381, Medan Perang yang ditinggalkan oleh seorang abadi sejati. Dan EBSCP, ya, pemuda ras langit luas itu segera duduk bersila dan mulai menyalurkan tenaganya untuk mengeluarkan racun itu. Gumpalan kabut abu-abu terlihat di lengannya yang terputus. Itu adalah zat racun reinkarnasi. Seperti cacing kecil, mereka menggali ke dalam daging orang kuat dari ras Empyrean. Tak lama kemudian, tubuh lelaki dari ras Empyrean itu bergetar hebat. Wajahnya berubah bentuk dan ia mengeluarkan suara gemuruh rendah. Ah, aku tidak tahan lagi. Bunuh aku, cepat bunuh aku. Mati, teriak orang kuat dari ras Empyrean. Akan tetapi, anggota ras Empyrean lainnya tidak tega melihat hal ini, jadi tidak seorang pun bergerak. Ini adalah rekan mereka, dan mereka baru saja bertarung berdampingan. Bagaimana mungkin mereka bisa mengangkat pisau jagal mereka dengan mudah sekarang? Pada saat ragu-ragu ini, lelaki dari ras Empyrean itu menjadi benar-benar gila. Ia tiba-tiba berdiri, wajahnya berkerut, dan benjolan muncul di kepalanya seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Kemudian, tubuhnya menggeliat dan tiba-tiba tumbuh beberapa lengan, diikuti oleh beberapa tentakel mirip gurita. Kepala kedua bahkan tumbuh di bahunya. Pada saat ini, puncak ras Empyrean telah sepenuhnya kehilangan wujud manusianya dan berubah menjadi makhluk mengerikan yang tidak dikenal. Dia telah berubah sepenuhnya menjadi monster non-manusia, dan perubahan aneh terus berlanjut. Menyerang. Pada saat ini, Liu Sha akhirnya memberi perintah dan secara pribadi mengambil tindakan. Dia memanggil lautan alam semesta yang untuk menekan orang-orang kuat dari suku Changtian. Yang lain juga menyerang. Monster orang kuat dari langit luas itu meraung dan melawan, tetapi akhirnya dia terbunuh. Apakah seperti ini bagaimana mereka yang jatuh dari samsara muncul? Lu Ming bertanya. Tidak, kami telah diracuni oleh zat racun samsara. Kami akan bermutasi, tetapi kami tidak akan hidup lama. Kami akan segera mati, tetapi mereka yang telah jatuh dari samsara dapat hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pasir yang mengalir dari surga menggelengkan kepalanya. Apa masalahnya dengan samsara yang jatuh? Apa zat racun samsara itu? Lu Ming terus bertanya. Kita tinggalkan tempat ini dulu. Kita ngobrol sambil jalan. Kata pasir yang mengalir dari surga. Semua orang meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, Empyrean Liu Sha menjelaskan kepada Lu Ming. Zat racun reinkarnasi sangat mirip dengan zat racun reinkarnasi. Namun, zat itu tidak dapat mereinkarnasi manusia. Zat itu lebih seperti sejenis racun. Setiap makhluk di lautan semesta yang bersentuhan dengan jejaknya akan mengalami perubahan aneh dan mati. Tidak seorang pun dapat melarikan diri. Anda telah melihatnya sendiri. Bahkan orang-orang dari ras Empyrean tidak dapat menahannya. Changtian Liu Sha menghela napas dan melanjutkan, adapun mereka yang telah jatuh dari samsara, tidak ada yang bisa memastikannya. Banyak orang berspekulasi bahwa mereka adalah makhluk dari medan perang tingkat abadi yang telah terkontaminasi racun samsara dan telah ada di dunia ini sejak zaman kuno. Ada samsara valen dari semua level. Tidak hanya level semi-abadi, tetapi juga level abadi sejati dan bahkan level raja abadi. Samsara valen level abadi sejati akan disingkirkan oleh abadi sejati. Kita tidak perlu khawatir. Lu Ming berpikir keras. Secara umum, ada dua jenis zat di tanah rahasia reinkarnasi. Salah satunya adalah zat reinkarnasi, yang dapat memungkinkan seseorang untuk bereinkarnasi. Itu adalah harta langka yang diinginkan semua orang. Yang lainnya adalah zat racun reinkarnasi, yang akan membunuh siapapun yang menyentuhnya. Akan tetapi, para samsara yang jatuh di tingkat semi-abadi tampaknya tidak mengalami kesengsaraan abadi dan dapat hidup selamanya. Selanjutnya, mereka cukup beruntung dan tidak menemui tumbangnya samsara. Faktanya, tidak banyak samsara yang gugur di tanah rahasia samsara. Selain itu, mereka telah disapu oleh dewa sejati di depan mereka, jadi tidak mudah untuk bertemu mereka. Saat mereka perlahan-lahan masuk lebih dalam ke tanah rahasia samsara, mereka akhirnya memperoleh beberapa keuntungan dan memperoleh beberapa batang obat kuasi abadi.
Energi di tanah rahasia samsara sangat melimpah. Merupakan hal yang wajar untuk memproduksi obat-obatan yang hampir abadi. Dia belum pernah bertemu mereka sebelumnya karena mereka berada di pinggiran. Aura yang sangat kuat. Apakah itu medan perang keabadian sejati? Seorang ahli dari ras Empyrean berkata dengan suara yang dalam sambil melihat ke depan. Lu Ming dan kelompoknya juga mengamatinya dengan cermat. Di depannya ada puncak gunung yang besar. Namun, sebagian besar puncak gunung ini telah hancur. Salah satu puncak gunung terbesar telah terbelah dua. Tidak ada seorang pun di sana, tetapi meski dari jarak yang sangat jauh, mereka masih bisa merasakan tekanan yang mengerikan. Ini pasti pertarungan sengit antara para dewa sejati. Aku bisa merasakan beberapa aura dewa sejati yang bertarung satu sama lain. Kata pasir yang mengalir dari surga. Kalau begitu, pasti ada harta karun yang berharga di sana. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan beberapa makhluk abadi bertarung satu sama lain. Kata seorang pemuda dari ras Empyrean. Mata yang lain berbinar. Harta karun yang dapat memicu perang abadi sejati jelas bukan masalah kecil. Meskipun perang telah berakhir dan para dewa sejati telah pergi, tidak ada jaminan bahwa mereka akan meninggalkan harta karun lainnya. Bahkan jika para dewa sejati tidak menyukai mereka, mereka tetap merupakan harta karun yang tak ternilai bagi para dewa semu. Semua orang tergerak dan berencana untuk pergi dan menjelajah. Semua makhluk abadi sejati telah pergi, hanya menyisakan medan perang. Mengingat kekuatan mereka, jika mereka sedikit lebih berhati-hati, mereka akan baik-baik saja. Mereka segera bergerak maju dan memasuki medan perang yang ditinggalkan oleh para dewa sejati. Tidak lama setelah mereka pergi, sekelompok orang lain muncul di dekatnya. Orang-orang ini memiliki aura dingin dan jelas merupakan makhluk hidup dari dunia bawah. Ada lebih dari selusin master ras langit kuning, tetapi Huang Tian Sangming tidak ada di antara mereka. Ini adalah kelompok orang lain. Selain ras langit kuning, ada puluhan orang dari kosmos besar lainnya di dunia bawah. Mereka semua adalah ahli dari kosmos besar yang kuat, seperti kosmos besar kehampaan kekacauan peringkat kedua dan kosmos besar paramita peringkat ketiga. Orang-orang dari alam yang telah memasuki medan perang yang ditinggalkan oleh para dewa sejati di sana. Apakah kalian ingin bergerak? Kata Master Balap Langit Kuning. Sulit. Ada Chang Tianliu Sa di dalam. Dia adalah iblis pemecah enam. Tak seorang pun dari kita yang sebanding dengannya. Kata pemuda lain dari ras Langit Kuning. Itu mudah. Salah satu dewa sejati yang bertarung di sini adalah pamanku. Dia meninggalkan niat pedang yang mengerikan di sini yang belum hilang untuk waktu yang lama. Aku dapat berkomunikasi dengannya dengan garis keturunanku dan bahkan mengendalikannya. Itu cukup untuk menghadapi pasir surga yang mengalir. Bahkan jika kita tidak dapat mengalahkannya, kita masih dapat melarikan diri. Seorang pemuda dari kosmos agung Nirvana berkata. Orang ini adalah seorang jenius ulung di jagat raya Nirvana. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Sue Bian, dia masih sebanding dengan Sue Senchang. Bagus, kamu benar-benar bisa mengendalikan niat pedang abadi yang sebenarnya. Itu hebat. Mari kita ikuti mereka dan serang secara diam-diam. Jika kita bisa menghancurkan kelompok ras Empyrean ini, itu akan menjadi kontribusi yang hebat. Seorang jenius dari langit kuning Rache berkata dengan penuh semangat. Mereka diam-diam mengikuti dan memasuki medan perang yang ditinggalkan oleh para dewa sejati. Jelaslah bahwa pertempuran antara para dewa sejati belum berakhir lama, tetapi area itu masih dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Semua jenis cahaya warna-warni saling terkait, membuat area itu tampak kabur, yang secara serius memengaruhi penglihatan dan bahkan indera spiritual. Ketika ia menyebarkan indera spiritualnya, indera itu terhalang atau terisolasi. Lu Ming dan kelompoknya bergerak maju dengan hati-hati. Pada saat ini, Lu Ming dapat merasakan bahwa buku di dalam cincin penyimpanan itu bersinar lebih terang. Kata-kata aneh di atasnya bersinar dan seluruh buku itu tampak terbang ke arah tertentu. Kalau saja Lu Ming tidak mengendalikannya dan tidak menaruhnya di dalam cincin penyimpanan, buku itu pasti sudah terbang entah kemana. Apakah ada sesuatu yang membuat buku ini menarik? Mungkinkah ada kesempatan? Lu Ming sangat penasaran. Dia ingin mengikuti petunjuk di buku dan melihatnya.
Namun sekarang dia bersama orang-orang dari ras Empyrean, tidak baik untuk pergi. Jika dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan ingin pergi sendiri, itu akan terlihat terlalu tiba-tiba. Adapun menceritakan buku itu kepada ras Empyrean, itu tidak mungkin. Semenjak tetua tiga realisasi itu memberitahunya untuk memperhatikan klan Empyrean, Lu Ming terus mengawasi mereka. Alasan apa yang harus ia cari untuk pergi? Lu Ming merenung diam-diam. Kaisar Naga Abadi Chapter 5382 Bahasa Indonesia. Bab 5382, Tanah Dewa. Daerah ini sangat luas. Pertarungan antara beberapa makhluk abadi sejati telah menyebar jauh dan luas. Saat mereka masuk, seolah-olah mereka telah berjalan ke lautan luas. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba ia mencium semburat wangi yang amat pekat. Sepertinya itu bau obat. Semangat mereka terangkat. Mungkinkah obat abadi telah muncul di sini? Kalau tidak, mengapa makhluk abadi harus bertarung satu sama lain? Jika itu adalah obat abadi, bahkan daun atau akarnya akan menjadi harta yang tak ternilai. Mereka mengikuti aroma obat dan menuju ke satu arah. Mereka tidak bisa pergi cepat ke sana. Mereka berjalan kaki selama beberapa jam sebelum mencapai tujuan mereka. Sepotong tanah berwarna putih susu terpantul di depan mata mereka. Orang bisa melihat bahwa tanah putih susu itu penuh dengan lubang, dan banyak tanahnya telah digali. Hanya ada sejumlah kecil saja yang tersisa, begitu pula beberapa tumbuhan yang hampir abadi. Tanah ini, mata semua orang berbinar. Meskipun tidak banyak yang tersisa, fluktuasi energi menakjubkan yang datang dari tanah masih sangat kuat. Tempat ini benar-benar telah menumbuhkan tanaman herbal abadi yang sesungguhnya, dan disertai dengan beberapa tanaman herbal semi-abadi. Jenis tanah seperti ini bukanlah hal yang mudah. Seorang pemuda dari ras Empyrean memiliki tatapan berapi-api di matanya. Dia tidak perlu mengatakannya. Yang lain juga tahu bahwa tanah seperti ini sangat berharga. Seberapa berhargakah tanah yang dapat menghasilkan obat abadi yang sesungguhnya? Jika dia dapat memperolehnya dan menanam obat kuasi abadi miliknya sendiri, bukan saja kekuatan obat kuasi abadi tersebut akan meningkat pesat, tetapi obat tersebut juga dapat berevolusi. Gali semua tanahnya dulu, nanti kami distribusikan. Surga mengalirkan pasir yang teratur. Saat semua orang hendak bertindak, Lu Ming, hamparan pasir yang mengalir di angkasa, dan yang lainnya merasakan bahaya yang kuat mendekat. Hati-hati, ada bahaya. Surga mengalirkan pasir berteriak. Momen berikutnya, dalam kehampaan di sekitarnya, kilatan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan kemudian menebas ke arah mereka. Itu benar-benar niat pedang abadi. Apa yang terjadi? Wajah orang-orang ras Empyrean berubah. Mereka bisa merasakan bahwa suar pedang ini adalah niat pedang abadi sejati yang mengisi kekosongan. Itu adalah sisa-sisa pertempuran hebat antara makhluk abadi sejati. Sebelumnya, dunia kacau dan tanpa tujuan, dan tidak ada seorang pun yang mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Akan tetapi sekarang, niat pedang itu jelas-jelas ditujukan kepada mereka. Seseorang mengendalikan niat pedang ini. Berhati-hatilah. Serang, teriak pasir yang mengalir dari surga. Cahaya pedang meledak dan menebas untuk memblokir niat pedang. Yang lainnya juga bergerak untuk memblokirnya. Namun, niat pedang itu sangat kuat. Ada terlalu banyak faktor kritis. Para jenius terkuat masih baik-baik saja, tetapi yang lebih lemah langsung terluka. Mereka yang lebih lemah hanya bisa membentuk formasi serangan gabungan untuk memblokir. Karena salah satu dari mereka telah meninggal, mereka hanya dapat membentuk formasi 9 orang dan formasi 8 orang. Setelah menyiapkan formasi serangan gabungan memang jauh lebih baik dan berhasil memblokir serangan untuk sementara. Gali tanah dewa dan segera pergi. Surga mengalirkan pasir berteriak. Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya dan menangkis tombak itu dengan momentum yang mampu menyapu bersih ribuan pasukan. 5 hingga 6 kilatan pedang melesat melewatinya, tetapi lengannya juga mati rasa dan ki serta darah di tubuhnya mendidih. Ini adalah niat pedang abadi yang sebenarnya. Meskipun itu sisa-sisa, kacau, dan tersebar, kekuatannya masih mencengangkan. Kuncinya adalah jumlah mereka terlalu banyak, dan tidak ada habisnya.
Setelah menangkis beberapa kilatan pedang, Lu Ming mengalihkan perhatiannya dan membentuk tangan besar yang dibentuk oleh energi asalnya. Ia meraih tanah putih susu dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Kemudian, beberapa kilatan pedang menyerangnya. Dia hanya bisa menangkisnya dengan sekuat tenaga. Setelah menangkisnya, dia mengambil segenggam besar tanah dan menyimpannya. Dengan cara ini, Lu Ming mengambil total 5 genggam tanah. Melihat bahwa tanah itu akan segera digali, mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Maju terus. Pasir yang mengalir dari surga memimpin dan bergegas ke satu arah. Yang lainnya mengikuti dari dekat. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras mereka menyerang, niat pedang di sekeliling mereka tampaknya tidak ada habisnya dan terus-menerus menebas ke arah mereka. Kita tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Suara cemas datang dari salah satu formasi serangan gabungan. Membangun formasi gabungan menghabiskan banyak energi, dan itu tidak akan bertahan lama. Setelah perlawanan tadi, kedua formasi gabungan itu sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka mungkin tidak akan bertahan lama. Sekarang, kita hanya bisa menemukan orang yang mengendalikan niat pedang itu dan membunuhnya. Baru setelah itu kita bisa menyingkirkan bahayanya. Lu Ming berkata dengan suara yang dalam. Benar, mari kita berpisah. Kita masing-masing akan mencari ke satu arah dan menemukan pihak lain secepat mungkin. Surga mengalirkan pasir yang teratur. Kelima orang itu, termasuk Heaven Flowing Sand dan Lu Ming, memiliki kekuatan tempur yang kuat dan dapat menahan niat pedang untuk sementara waktu. Mereka menyerbu ke 5 arah yang berbeda, sementara 2 formasi serangan gabungan juga menyerbu ke satu arah. Namun, energi di area ini kacau dan sunglau memenuhi udara. Penglihatan dan indera spiritual mereka sangat terganggu. Menemukan orang itu dalam kegelapan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mereka mencari beberapa saat dan tidak menemukan apapun. Wah, pada saat ini, salah satu formasi serangan gabungan runtuh. Itu adalah serangan gabungan dari 8 orang. Beberapa orang kelelahan, menyebabkan serangan gabungan menjadi tidak stabil dan sulit dipertahankan. Tentu saja, kekuatan tempur orang-orang yang mengatur susunan serangan gabungan tidak terlalu kuat. Mereka jauh lebih rendah daripada Lu Ming dan 5 lainnya. Seketika sejumlah besar niat pedang menyerbu ke arah 8 orang itu. Ah! Dengan teriakan, salah satu dari mereka dipotong menjadi puluhan bagian oleh lebih dari selusin niat pedang. Akar dan jiwanya tidak berhasil melarikan diri dan dihancurkan oleh niat pedang. Orang yang berada di kegelapan, beraninya kau membunuh anggota ras Empireanku. Aku tidak peduli siapa kau. Jika aku menemukanmu, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Pasir yang mengalir dari surga menjerit panjang dan bergegas menolong. Namun, ketika pasir yang mengalir di langit tiba, 2 orang lainnya telah terbunuh. Baik itu pasir yang mengalir di cakrawala atau yang lainnya, wajah mereka semua sangat jelek. Niat pedang di sekitar mereka tidak ada habisnya. Bahkan jika mereka bisa keluar kali ini, mereka mungkin akan menderita kerugian besar. Terlebih lagi, area ini sangat luas. Mereka sudah dianggap cukup dalam dan sangat jauh dari tepian. Tidak akan mudah untuk keluar dengan cepat. Saat itu, bahkan pasir surga yang mengalir mungkin tidak sanggup menahannya. Apakah kita semua akan mati di sini? Banyak ras Empirean yang memiliki pemikiran seperti itu. Nona Liusa, mari kita berkumpul dan menuju ke arah yang sama. Kita mungkin bisa menemukan orang yang mengendalikan niat pedang itu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke pasir mengalir Empirean. Teruslah menyerang ke satu arah, lumayan. Pasir ether yang mengalir itu sangat cerdas. Dia segera mengerti maksud Lu Ming. Orang yang mengendalikan niat pedang itu pasti berada di dekat sana dan diam-diam mengawasi mereka. Adapun bagaimana dia melakukannya, mereka menduga bahwa kemungkinan besar dilakukan dengan niat membunuh. Hanya ada 2 kemungkinan bagi mereka untuk menyerang ke arah yang sama. Pertama, arah yang mereka tuju adalah arah orang yang mengendalikan niat pedang. Meski kemungkinannya tidak tinggi, bukan berarti tidak mungkin. Jika memang demikian, selama mereka cukup cepat, mereka akan dapat menemukan pihak lain dan melancarkan serangan balik. Kedua,
Arah yang ditempuh orang yang mengendalikan niat pedang itu bukanlah arah yang ditujunya, melainkan ke arah lain. Ini akan menciptakan suatu kemungkinan. Selama pihak lain bertekad membunuh mereka, mereka pasti akan mengejarnya. Setelah mengejar mereka beberapa saat, dia akan berada tepat di belakang mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 5383 Bahasa Indonesia. Bab 5383, Rahasia 6 Istirahat. Jika orang yang mengendalikan niat pedang ingin membunuh mereka, dimanapun dia berada, dia pasti akan mengejar mereka. Setelah beberapa saat, dia akan berada tepat di belakang mereka. Pada saat itu, jika mereka tiba-tiba kembali, mereka akan dapat menemukan pihak lainnya. Mengenakan biaya, pasir yang mengalir dari surga sangat menentukan. Setelah memikirkannya, dia memimpin, memilih arah, dan bergegas maju. Lu Ming dan 3 ahli tingkat atas lainnya melindungi anggota ras Empyrean lainnya yang tidak terlalu kuat. Mereka menyerang bersama dan membantu mereka memblokir sebagian dari niat pedang. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak puluhan ribu meter. Niat pedang di sekitarnya masih tak berujung, menebas ke arah mereka. Meskipun Lu Ming dan yang lainnya membantu menghalangi niat pedang, mereka yang tidak berada di puncak kekuatan tempur sudah terluka dan berlumuran darah. Mereka tidak berhenti dan terus menyerang maju dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa waktu, dia masih tidak dapat menemukan orang lainnya. Mereka tahu bahwa orang yang mengendalikan niat pedang itu kemungkinan besar tidak berada di arah yang mereka tuju, melainkan mengejar dari belakang, karena niat pedang itu selalu mengincar mereka. Namun, sekarang bukan saatnya untuk kembali. Mereka mulai mengubah arah sedikit, bergerak ke kanan. Setelah beberapa saat, mereka bergerak ke kiri. Ini untuk mencegah pihak lain mengejar mereka dari garis paralel di awal. Setelah mengubah arah beberapa kali, jika pihak lain masih mengejar mereka, mereka pasti akan berada di belakang mereka. Jika tidak, jarak di antara mereka akan semakin lebar, dan mereka bahkan mungkin kehilangan dia. Dan klan Cakrawala juga telah membayar harga yang mahal. 3 orang lainnya tewas. Setelah memasuki medan perang yang ditinggalkan oleh para dewa abadi, 6 orang dari ras Empyrean telah tewas. 6 kuasa abadi 6 kesengsaraan merupakan kerugian besar bagi ras langit yang luas, yang memiliki lebih sedikit orang. Bahkan para jenius top pun terluka. Lu Ming juga terluka. Ada 2 luka tusuk di tubuhnya. Dia baru setengah langkah menuju ke tahap ke-6. Kekuatan tempurnya tidak sebaik 3 jenius teratas lainnya dari ras langit. Kesenjangan antara dirinya dan pasir langit yang mengalir bahkan lebih besar. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan terluka. Niat membunuh di mata pasir surga semakin kuat. Asyik. Pada saat ini, pasir yang mengalir dari surga tiba-tiba berubah arah dan bergegas kembali. Tubuhnya menjadi satu dengan senjata semi-abadi itu, berubah menjadi cahaya pedang yang cemerlang, mematahkan niat pedang dengan kecepatan yang luar biasa. Aku akan pergi bersamamu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke hamparan pasir mengalir di langit dan bergegas mengejarnya. Pertama, ia berpikir bahwa pasir surga yang mengalir mungkin tidak mampu mengatasinya sendiri. Kedua, dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan tempat ini dan mengikuti tuntunan buku untuk mencoba peruntungannya. Kalau dia mengikuti orang-orang dari klan langit luas, tidak akan mudah untuk melarikan diri. Niat pedang semuanya menuju ke surga yang mengalirkan pasir. Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak terkejut, tetapi senang. Ini membuktikan bahwa orang yang mengendalikan niat pedang itu pasti berada di belakang mereka, di arah ini. Jadi, ketika dia melihat pasir langit yang mengalir deras, dia panik dan mencoba mengendalikan niat pedang itu dengan sekuat tenaga untuk menyerangnya. Kau ingin menghalangiku? Hancurkan! Pasir yang mengalir dari surga mengeluarkan suara gemuruh yang panjang, rambut emasnya berkibar di udara. Energi asal dalam tubuhnya bersirkulasi, memancarkan aura agung. Itu adalah aura keabadian sejati. Dapat dilihat bahwa ada pola-pola kecil yang bersinar dalam energi asal yang mengalir di permukaan tubuh pasir yang mengalir dari surga. Aura tertinggi dipancarkan dari pola-pola ini, membuat energi asal pasir yang mengalir dari surga menjadi sangat menakutkan.
Pasir yang mengalir dari pedang senjata kuasi abadi milik surga dipenuhi dengan energi asal ini. Dengan satu serangan, itu bisa menghancurkan beberapa niat pedang. Meskipun itu hanya energi asal tingkat atas, kekuatannya jauh lebih kuat daripada energi asal tingkat atas lainnya. Itu mengejar energi asalnya yang tingkat keabadiannya. Apakah ini alasan terjadinya perpecahan 6 kali? Lu Ming punya pikiran. Tidak ada satupun dari kosmos besar lainnya yang pernah mencapai Six Point Breaking Freak. Hanya Skyrache yang pernah melakukannya. Lu Ming tidak percaya bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di kosmos besar lainnya yang dapat dibandingkan dengan 6 jenius dari ras surga dalam hal bakat. Itu tidak mungkin. Selain hal-hal lainnya, hanya 3 raja ras manusia, selain beberapa hal bawaan, seperti pemahaman, kebijaksanaan, kemauan keras, kesadaran bertarung, dan sebagainya, bagaimana mungkin mereka tidak sebanding dengan 6 monster penghancur ras surga. Tetapi mengapa begitu sulit bagi orang lain untuk mencapai 6 break? Kemungkinan besar, hal itu ada hubungannya dengan sifat bawaan ras surgawi. Barangkali, polanya seperti ini. Barangkali, di antara ras surga, hanya mereka yang memiliki pola semacam ini dalam energi asal mereka yang dapat memperoleh 6 terobosan, dan itulah alasannya mengapa yang lain tidak bisa. Jelaslah bahwa pasir yang mengalir di langit memberikan segalanya padanya. Dia mendorong kekuatan tempurnya ke puncak dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Ming mengikutinya dari belakang dan menghadapi perlawanan yang lebih sedikit. Seseorang ada di sana. Tak lama kemudian, Lu Ming melihat bahwa memang ada seseorang di depannya. Ada sekitar beberapa lusin orang, tetapi saat cahaya warna-warni memenuhi udara, penampilan spesifik mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Namun orang-orang ini jelas tidak tenang lagi dan terus mundur. Jika kau ingin pergi, tinggalkanlah kalian semua. Niat membunuh dari pasir yang mengalir dari surga itu tak tertandingi pekatnya saat ia terus-menerus menyerbu ke depan. Hentikan dia, cepat. Kekuatan tempur Six Break Freak lebih kuat dari yang kukira. Pada saat itu, Paragon dari Kosmos Agung Paramita memiliki ekspresi serius. Awalnya dia mengira bahwa mengendalikan niat pedang ini akan cukup untuk membunuh pasir yang mengalir di langit yang luas. Dia tidak menyangka kekuatan tempur pasir yang mengalir di langit yang luas begitu mengerikan sehingga niat pedang tidak dapat menghalanginya. Akan baik-baik saja jika pasir yang mengalir dari surga tidak menemukan mereka. Dia bisa mengendalikan niat pedangnya dan menyerang dari jauh. Cepat atau lambat, dia akan menghabiskan pasir yang mengalir dari surga sampai mati. Tetapi sekarang setelah dia ditemukan, tidak ada waktu lagi. Apa yang membuatmu panik? Six Break tidak sepenuhnya tidak terkalahkan. Heaven Flowing Sand sedang mengerahkan seluruh kemampuannya sekarang, jadi dia pasti kelelahan. Jika kita bekerja sama dan kamu mengendalikan niat pedangmu, kita akan dapat membuatnya kelelahan sampai mati. Seorang jenius ras langit kuning berkata dengan tenang. Meskipun tidak ada jenius 6 break dalam perlombaan langit kuning, ada beberapa jenius 5 break tingkat atas. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tentu saja mereka jauh dari lawan pasir yang mengalir di angkasa. Namun, pasir yang mengalir dari surga telah menghabiskan banyak energi untuk menahan niat pedang. Sekarang saat pasir itu menyerangnya, energi yang digunakannya bahkan lebih banyak lagi. Dengan sedikit dari mereka yang bekerja sama dan bantuan niat pedang, mereka yakin bahwa mereka dapat menghadapi pasir yang mengalir di langit. Mereka semua adalah jenius teratas dari ras langit, jadi mereka sangat jelas tentang latar belakang Six Break. Mereka tidak takut pada Six Break seperti orang-orang dari kosmos besar lainnya. Seorang jenius dengan 6 break memang berbakat, tetapi ia lebih berfokus pada pola semacam itu. Selain pola itu, ia tidak jauh lebih kuat dari para jenius top 5 break seperti mereka dalam aspek lainnya. Setelah mencapai alam abadi, kesenjangan antara menembus angka 6 dan menembus angka 5 akan menyempit. Menyerang. Sebanyak 4 orang jenius teratas dari ras langit kuning menyerbu keluar dan menyerang pasir yang mengalir di langit. Jadi ini adalah balapan langit kuning. Kau ingin melawanku tanpa jeda 6. Bunuh. Serang. Pasir mengalir dari surga berteriak dingin saat samudera alam semesta yang sepanjang 1000 meter diluncurkan. Namun,
Empat jenius teratas dari ras langit kuning masing-masing menciptakan samudera alam semesta Yin dengan diameter beberapa ratus meter untuk menahan samudera alam semesta yang milik Chang Tian Liusa. Kaisar Naga Abadi Chapter 5384 Bahasa Indonesia. Bab 5384, Keabadian Sejati telah musnah. Lalu, kelima orang itu dan 5 sinar cahaya saling bertabrakan, sehingga terjadilah serangkaian ledakan. Pada saat yang sama, aura pedang tak berujung di sekeliling berkumpul menjadi semburan aura pedang yang melesat menuju pasir mengalir di langit. Untuk sesaat, aliran pasir surga terhalang. Tidak peduli seberapa keras Liusa berusaha, dia tidak bisa keluar. Jika ini terus berlanjut, itu akan merugikannya. Pada saat ini, Lu Ming sudah tiba. Dia melihat yang lain tidak jauh darinya. Orang yang mengendalikan niat pedang itu ada di sana. Selama kita bisa menyingkirkan orang yang mengendalikan niat pedang itu, dengan kekuatan tempur pasir yang mengalir dari surga, itu sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Lu Ming merenung dan berubah menjadi cahaya tombak, menyerbu ke arah iblis di alam semesta besar nirvana. Kamu mencari kematian. Aku akan membunuhnya. Di sisi dunia bawah, masih ada puluhan orang. Hanya klan langit kuning saja jumlahnya hampir 10 orang. Meskipun mereka bukan jenius tingkat atas, mereka juga tidak lemah. Mereka semua adalah makhluk abadi tingkat ke-6. Seketika, 2 elit klan langit kuning melangkah keluar dan menyerang Lu Ming, ingin membunuhnya. Ledakan. Aura dalam tubuh Lu Ming tiba-tiba meledak. 3 dalam 1. Pemahaman Lu Ming saat ini tentang Trinitas telah jauh melampaui masa lalunya. Sekarang, ketika dia menggunakan Trinitas, dia bahkan tidak perlu mengeluarkan tubuh masa lalunya dan tubuh masa depannya. Selama dia tetap berada di tubuh saat ini, dia dapat menggunakan Trinitas. Apa yang sedang dibentuk Lu Ming sekarang adalah Trinitas awal, gabungan 3 jenis kekuatan. Sedangkan untuk menyatukan tubuh dan jiwa, masih sangat sulit. Dia hanya bisa menyatukan 2 tubuh dalam waktu singkat. Peningkatan kekuatannya tidak sebaik menyatukan kekuatan 3 tubuh. Di masa depan, jika Lu Ming dapat menyatukan ketiga tubuh, jiwa, dan kekuatannya, kekuatan tempurnya dapat ditingkatkan. Namun, meski itu hanya penggabungan kekuatan, itu bukan masalah kecil. Itu menyebabkan kekuatan tempur Lu Ming meningkat drastis. 2 tombak cahaya menembus dan menghancurkan serangan 2 master ras langit kuning. Mereka menembus tubuh mereka dan menghancurkan jiwa mereka. Orang-orang di dunia bawah tercengang. Dia tidak menyangka Lu Ming mampu membunuh 2 master balap langit kuning dalam sekejap. Meskipun kedua ahli ras langit kuning itu bukan jenius tingkat atas, mereka juga tidak lemah. Di alam semesta yang besar, mereka adalah ahli tingkat atas. Mereka tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Namun, mereka dibunuh oleh Lu Ming dalam hitungan detik. Setelah Lu Ming membunuh 2 orang kultivator dari suku manusia surgawi, dia tidak berhenti dan bergegas menuju para makhluk hidup di dunia bawah. Ekspresi pemuda dari kosmos besar Paramita berubah drastis. Dia buru-buru mengendalikan niat pedangnya dan menyerang Lu Ming. Hasilnya, jumlah niat pedang yang menyerang pasir mengalir di surga berkurang. Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya dan menebas udara dengan niat pedangnya, dengan cepat mendekati makhluk hidup di dunia bawah. Cepat, hentikan dia, teriak seorang anggota ras langit kuning. Dia menyerang bersama yang lain untuk menghentikan Lu Ming. Namun, Lu Ming menghindari serangan itu dan mendekati makhluk hidup di dunia bawah. Dia melihat salah satu pemuda itu sekilas. Tangannya membentuk segel, dan tubuhnya memancarkan aura yang mirip dengan niat pedang. Itu adalah orang ini. Lu Ming mengunci orang ini dan kilatan tombak itu menusuknya. Orang ini ketakutan. Beraninya dia menghalangi. Dia mundur dengan panik. Membunuh. Lu Ming berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga. Beberapa orang di sampingnya ingin menghentikannya tetapi dibunuh oleh Lu Ming. Yang lain ketakutan. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Kecuali para jenius teratas kembali, tidak ada yang bisa menghentikan Lu Ming. Mereka akan mencari kematian jika mereka maju. Sosok Lu Ming bagaikan kilat dan dalam sekejap ia berhasil menyusul pemuda di jagat raya Paramita.
Pemuda itu meraung dan mengerahkan segenap tenaganya untuk mengendalikan niat pedangnya. Namun, tidak banyak niat pedang di sekitarnya. Hanya sebagian kecil dari mereka yang dikalahkan oleh Lu Ming. Wah! Tombak panjang itu menghantam tubuh pemuda dari kosmos agung Paramita dan mengubahnya menjadi daging cincang. Akar dan jiwanya secara alami musnah. Mundur, mundur, mundur. Raungan marah sang jenius ras langit kuning datang dari kejauhan. Tanpa bantuan niat pedang, keempat jenius teratas dari ras langit kuning tidak lagi sebanding dengan pasir yang mengalir di langit. Mereka ingin melarikan diri karena takut. Membunuh, membunuh. Di kejauhan, suara hamparan pasir yang mengalir dan anggota klan hamparan langit lainnya dapat terdengar. Jelaslah bahwa anggota ras Empirean lainnya juga telah tiba. Lu Ming tahu bahwa situasi keseluruhan telah ditetapkan. Di sisi dunia bawah, tidak ada seorang pun yang mengendalikan niat pedang, jadi mereka ditakdirkan untuk kalah. Semuanya tergantung pada berapa banyak orang yang bisa melarikan diri. Dia tidak perlu bergerak. Sosok Lu Ming berkelebat dan dia melesat ke kejauhan tanpa suara, menghilang dari tempat ini. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk pergi sendiri. Lu Ming bergerak maju ke satu arah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bergegas keluar dari medan perang yang ditinggalkan oleh keabadian yang sempurna. Dengan sebuah pikiran, buku yang dia dapatkan dari Gua Awan Ungu muncul di tangannya. Begitu buku itu meninggalkan cincin penyimpanan, cahayanya mulai bersinar lebih terang. Kata-kata di atasnya mulai bersinar seolah-olah akan terbang menjauh dari buku itu. Suatu kekuatan tak kasat mata menuntun buku itu lebih jauh ke dalam tanah rahasia samsara. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming tidak ragu lagi. Dia menuju ke arah kekuatan yang ditarik oleh buku itu. Begitu saja mereka maju setengah hari. Selama kurun waktu ini, mereka tidak menemui seorang pun yang jatuh dari samsara. Dapat dilihat bahwa hanya ada sedikit orang yang mengalami degenerasi samsara di tanah rahasia samsara. Pada saat ini, Lu Ming merasa bahwa dia sudah sangat dekat dengan tujuannya. Itu karena buku yang disembunyikan di dalam cincin penyimpanan itu berdenyut dan memancarkan cahaya warna-warni. Jika bukan karena kendali Lu Ming, buku itu pasti sudah terbang keluar. Berdebar. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di depannya. Suaranya seperti guntur, tetapi juga terasa seperti palu berat yang menghantam jantung Lu Ming. Suara itu membuat jantungnya berdetak semakin cepat, seolah-olah akan meledak. Degup, degup, beberapa ledakan tumpul terdengar berturut-turut, seolah-olah dunia berguncang. Lu Ming merasa sangat tidak nyaman dan segera mundur, menyalurkan kultivasinya untuk melawan. Saat berikutnya, mata Lu Ming melebar. Sebuah kusen pintu tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Ya, itu adalah kusen pintu batu. Tidak ada pintu di tengahnya, hanya cahaya redup. Kusen pintu batu itu sangat besar. Berdiri di antara langit dan bumi, bahkan lebih besar dari puncak gunung. Di kusen pintu, ada sosok yang sama besarnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Itu adalah cahaya surgawi. Seorang abadi sejati berdiri di kusen pintu, membombardir sesuatu dengan seluruh kekuatannya. Namun, sang abadi sejati ini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya tampak garang. Ah! Sang abadi sejati menjerit panjang, seolah ingin keluar dari kusen pintu. Namun, tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang membombardirnya, membuatnya sulit untuk keluar. Sang abadi sejati mengamuk dan menyerang dengan sekuat tenaga. Suara-suara dentuman itu disebabkan oleh serangan sang abadi sejati. Namun, itu sia-sia. Sang abadi sejati tampaknya tidak mampu melepaskan diri. Ia tampaknya diserang oleh kekuatan tak terlihat, dan tubuhnya hancur dan runtuh. Lu Ming sangat terkejut. Ini adalah makhluk abadi sejati, eksistensi tertinggi dan tak tertandingi yang telah melampaui alam semesta. Namun, pada saat ini, tubuh abadinya runtuh dan dia mengeluarkan raungan putus asa dan tidak mau. Namun, semua itu sia-sia. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh abadi dari makhluk abadi sejati ini benar-benar runtuh, dan bahkan jiwanya yang abadi pun lenyap. Hanya sebuah cincin yang tersisa, diam-diam mengambang di kusen pintu. Cincin penyimpanan seorang yang abadi sejati. Pada saat yang sama,
kusen pintu besar itu mulai menyusut dan menghilang di depan mata Luming. Kaisar Naga Abadi Chapter 5385 Bahasa Indonesia. Bab 5385, jadi itu kuncinya. Apa itu tadi? Satu pintu telah membunuh seorang yang benar-benar abadi. Ini terlalu mengerikan. Hati Luming kacau dan dia tidak bisa tenang. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih bingung. Ketika pintu itu muncul sebelumnya, buku di dalam cincin penyimpanan bersinar terang dan hampir terbang keluar dari cincin penyimpanan. Untungnya, Luming berhasil menekannya. Mungkinkah target buku itu adalah pintu itu? Pada akhirnya, Luming memutuskan untuk melihatnya. Tentu saja, dia tidak bisa memasuki pintu. Dia hanya berencana untuk menonton dari kejauhan. Sungguh lelucon. Seorang yang benar-benar abadi sudah mati. Dia tidak ingin mati. Ia menuju ke arah pintu. Tak lama kemudian, Luming melihat sebuah ngarai yang sangat besar. Di kedua sisi ngarai itu terdapat dua puncak yang megah. Di tengah ngarai berdiri sebuah pintu batu. Pintu batu itu tingginya lebih dari 10 meter. Tidak ada kusen pintu, dan bagian dalam pintu dipenuhi cahaya redup. Bukankah ini gerbang batu yang sama yang telah membunuh para dewa abadi? Itu sama persis. Ada seseorang. Luming menyadari bahwa seseorang mendekati pintu batu lebih cepat dari mereka. Dia berbalik dan mendarat di puncak gunung. Dia menyembunyikan sosoknya dan mengamati dari jauh. Sekelompok makhluk dunia bawah, sekitar selusin jumlahnya, mendarat 1000 meter dari pintu batu. Mereka berhenti dan memeriksa tempat itu dengan saksama. Makhluk dari kerangka kosmos besar sebenarnya adalah musuh di jalan sempit. Kilatan dingin terpancar di mata Luming. Kekuatan utama yang menyerbu kosmos besar yang belum ternoda saat itu adalah roh-roh jahat, kerangka, dan sungai bawah tanah. Cincin penyimpanan milik seorang abadi sejati benar-benar berakhir di dalam sekte. Seorang pemuda dari jagat raya kerangka berseru dengan suara rendah, seakan tak dapat menahan keterkejutannya. Cincin penyimpanan abadi yang sesungguhnya. Jantung Luming berdebar kencang. Ketika orang yang benar-benar abadi itu meninggal, memang hanya ada sebuah cincin penyimpanan yang mengambang di pintu. Namun, sudut pandang Luming tidak bagus. Ia mengikuti puncak gunung dan melihat pintu batu dari sudut lain. Benar saja, ia melihat sebuah cincin penyimpanan mengambang di dalam pintu batu. Cincin itu ditinggalkan oleh makhluk abadi yang sempurna. Jaraknya tampaknya lebih dari 1000 meter dari pintu. Detak jantung Luming tak dapat dicegah agar tidak bertambah cepat. Ini adalah cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh seorang abadi sejati. Seberapa berharganya itu? Harta karun apa yang ada di dalamnya? Sulit dibayangkan. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak dipedulikan oleh seorang yang benar-benar abadi, itu mungkin merupakan harta karun tertinggi bagi seorang yang hampir abadi. Dari sudut pandang Luming, cincin penyimpanan itu tampaknya berada di ngarai. Namun, kerangka kosmos besar segera mengirim orang untuk memeriksanya. Beberapa orang terbang ke langit di atas ngarai untuk memeriksanya dan akhirnya menggelengkan kepala. Itu tidak ada di ngarai. Gerbang itu tampaknya terhubung ke ruang lain, bukan ngarai. Orang dari kerangka kosmos besar menjelaskan. Luming kini mengerti. Pintu batu itu hanya berdiri di sana dan tidak ada hubungannya dengan ngarai. Apa yang ada di dalam pintu itu bukanlah ngarai, melainkan ruang lain. Apa yang ada di dalam pintu itu? Dewa abadi sejati sebelumnya jelas merupakan dewa abadi sejati dari samudera semesta. Dia pasti mencoba menerobos pintu dari luar tetapi diserang oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Sudah terlambat untuk keluar, jadi dia mati di pintu. Jika seorang abadi sejati ingin masuk, itu seolah menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dalam pintu itu. Buku itu menunjuk ke tempat ini. Pada saat ini, buku itu tidak dapat menahannya lagi dan terbang keluar dengan sendirinya. Wanita dari kerangka kosmos besar itu tiba-tiba berkata. Wanita itu cantik dan menawan dalam wujud manusianya. Mustahil untuk mengatakan bahwa tubuh aslinya sebenarnya adalah kerangka. Buku. Jantung Luming berdebar kencang. Kemudian, dia segera melihat sebuah buku muncul di tangan wanita itu. Buku ini persis sama dengan yang diperoleh Luming dari Gua Awan Ungu. Begitu buku itu muncul,
halaman-halamannya terbuka sendiri, dan kata-kata indah di dalamnya terbang keluar secara otomatis. Kata-kata itu terbang menuju pintu batu dan tertanam di dalamnya. Tak lama kemudian, separuh kusen pintu ditutupi dengan karakter-karakter ajaib yang bersinar. Benar saja, hanya separuh kusen pintu yang tersisa. Separuh lainnya masih kosong, sama seperti sebelumnya. Setengah. Jangan bilang kalau setengah buku lainnya membutuhkan bukuku. Lu Ming menebak. Pada saat yang sama, dia mengamati lebih dekat. Dia menyadari bahwa setelah kusen pintu terkena karakter aneh, cahaya redup di dalam kusen pintu menjadi jauh lebih redup. Cincin penyimpanan yang mengambang dapat terlihat lebih jelas. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk menebak. Mungkinkah buku ini adalah kuncinya? Kunci untuk membuka pintu batu. Hanya setengah. Orang-orang di jagat raya kerangka kosmos memiliki ekspresi yang jelek. Meskipun hanya setengahnya, aku bisa merasakan tekanan di pintu batu itu sudah berkurang. Mungkin kita bisa masuk dan mengeluarkan cincin penyimpanan itu. Sebuah baju besi tulang seukuran seekor gajah di dalam kerangka kosmos besar membuka mulutnya. Dia tidak berubah menjadi manusia. Saya bisa mencoba. Yang lainnya mengangguk setuju. Aku akan mencoba menggunakan energi asalku terlebih dahulu. Belalai tulang gajah itu melengkung, dan seutas tali yang terkondensasi dari kekuatan asal terbang menuju pintu batu, mencoba mengambil cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh keabadian sejati. Akan tetapi, begitu tali yang dipadatkan oleh energi asal itu menerjang kusen pintu, tali itu seakan dihujani oleh suatu kekuatan tak terlihat dan langsung roboh. Tidak, mungkinkah dia harus masuk dengan tubuh aslinya? Sekitar selusin orang dari jagat raya kerangka itu saling berpandangan, tetapi tidak seorang pun berani mencoba. Sebelumnya, sang keabadian sejati telah meninggal di sekte tersebut. Meskipun separuh kusen pintu ditutupi dengan rune, dan tekanan pada kusen pintu tampak berkurang banyak, dia tetap tidak dapat mengetahuinya dan tidak tahu seberapa berbahayanya hal itu. Memasuki kusen pintu bisa berarti kematian. Siapa yang berani? Setelah ragu-ragu sejenak, kerangka gajah itu akhirnya berkata, kita tidak bisa terus seperti ini. Keributan yang kita buat tadi mungkin telah menarik perhatian orang lain. Pada saat mereka tiba di sini, kita tidak akan punya kesempatan. Aku akan mencobanya. Jika aku bisa mendapatkan cincin penyimpanan abadi sejati, aku akan mengambil setengah dari harta karun di dalamnya. Meskipun yang lain tidak terlalu bersedia berbagi setengahnya, mereka akhirnya setuju karena ini merupakan pertaruhan nyawa mereka. Tulang-tulang gajah melangkah maju. Setiap spanduk tulang bersinar dengan cahaya keemasan redup, seolah-olah terbuat dari emas suci. Pada saat yang sama, 6 senjata kuasi abadi terbang di sekelilingnya. Semuanya adalah senjata kuasi abadi yang bersifat defensif, melindunginya. Akhirnya, dia melangkah melewati kusen pintu. Terlihat bahwa ketika tulang gajah itu melangkah masuk ke pintu, tubuhnya bergetar hebat, tetapi tidak mati. Ia mampu bertahan. Ada harapan. Para penduduk jagat raya kerangka memperlihatkan ekspresi gembira. Bahaya di balik kusen pintu memang sudah berkurang banyak. Berdasarkan level yang dapat membunuh makhluk abadi sejati sebelumnya, tulang gajah itu pasti tidak akan mampu menahannya begitu ia masuk. Namun sekarang, dia mampu bertahan. Tulang gajah itu melangkah maju, tetapi dengan kecepatan yang sangat lambat, seolah-olah ia sedang membawa beban yang berat. Tidak lama kemudian, tulang gajah itu telah maju sekitar 100 meter, dan masih ada jarak sebelum mencapai cincin penyimpanan abadi yang sebenarnya. Ah! Pada saat ini, tulang gajah itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Pada saat berikutnya, senjata kuasi abadi di sekitar tubuhnya hancur berkeping-keping dan meledak. Kemudian, pelindung tulang di sekujur tubuhnya meleleh menjadi cairan seperti lilin. Selamatkan aku, Arg! Tulang gajah itu menjerit dan dengan marah menyerbu keluar, namun sebelum ia sempat melangkah beberapa langkah, ia meledak dan berubah menjadi genangan cairan, lalu lenyap sepenuhnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 5386 Bahasa Indonesia. Bab 5386, Bab 5386 Beberapa kemampuan. Orang-orang dari alam semesta kerangka menyaksikan dengan tak berdaya saat tulang gajah berubah menjadi cair dan musnah sepenuhnya.
Wajah mereka pucat dan dipenuhi ketakutan. Untungnya, bukan mereka yang masuk tadi. Meskipun bahaya di balik kusen pintu telah berkurang, itu tetap bukan tempat yang bisa mereka masuki. Semua penyusup terbunuh. Apa yang kita lakukan? Orang-orang dari alam semesta kerangka itu berdiskusi, tetapi mereka tidak dapat menemukan ide yang bagus. Mereka hanya bisa berlama-lama di luar pintu. Lu Ming menunggu beberapa saat dan mulai tidak sabar. Dia memiliki buku kedua di tangannya, yang seharusnya bisa mengamankan kusen pintu sepenuhnya. Dia semula berencana untuk pergi setelah orang-orang dari kerangka kosmos besar telah pergi. Namun, dari apa yang terlihat, orang-orang dari alam semesta kerangka itu berlama-lama di sini. Mereka jelas tidak mau pergi dan tidak akan pergi dalam waktu dekat. Lu Ming memutuskan untuk mengambil tindakan. Semakin lama ia menunggu, semakin banyak variabel yang akan muncul. Dia bertekad untuk mendapatkan cincin penyimpanan milik keabadian sejati itu. Asyik, Lu Ming langsung bergegas keluar. Siapa di sana? Orang-orang di jagat raya kerangka itu segera menemukannya. Mereka yang berani menjelajahi tanah rahasia reinkarnasi bukanlah orang-orang lemah. Mereka biasanya setidaknya berada pada level 6 kesusahan kuasi abadi. Orang yang akan membunuhmu, Lu Ming berkata dengan dingin. Tombaknya seperti naga, menyapu. Deg-degan. Seketika, dua orang ahli dari kerangka kosmos besar itu tubuhnya diledakkan dan diubah menjadi pecahan tulang. Bahkan para ahli alam semesta kerangka besar jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Tepatnya, Lu Ming baru setengah langkah menuju kesengsaraan ke-6. Mari kita bergabung dan membunuhnya. Orang-orang dari tulang kosmos besar lainnya meraung marah dan berubah kembali ke bentuk aslinya. Mereka semua adalah kerangka dari berbagai spesies. Misalnya, pelindung tulang berbentuk harimau, pelindung tulang berbentuk macan tutul, dan bahkan pelindung tulang berbentuk serangga. Lebih dari selusin gu tulang dari berbagai jenis menerkam Lu Ming. Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya dan menyerang ke satu arah. Dia menyerang dengan sekuat tenaga dan menghancurkan beberapa tulang Qi ke arah itu dengan beberapa serangan. Setelah itu, mereka menyerang ke arah lain. Tidak ada banyak jenius di alam semesta kerangka yang agung dan mereka tidak mengancam Lu Ming. Dia bisa menghancurkan mereka dengan tubuhnya saat ini. Setelah beberapa gerakan lagi, 5 atau 6 kerangka lainnya meledak. Kerangka yang tersisa sangat ketakutan dan dengan panik mundur, mencoba melarikan diri. Namun, Lu Ming tidak memberi mereka kesempatan. Dia mengejar mereka dan membunuh mereka semua. Jimat giok terbang keluar dan menyerap tanda-tanda jiwa orang-orang ini, mengubahnya menjadi prestasi pertempuran. Kemudian, Lu Ming tiba di suatu tempat tidak jauh dari kusen pintu. Saat ia hampir menyentuh kusen pintu, ia merasakan tekanan kuat dari kusen pintu. Itu berbahaya. Namun, pada saat ini, tatapan Lu Ming tiba-tiba beralih ke satu arah. Suara mendesing. Dari arah itu tampak banyak berkas cahaya menyambar. Orang-orang dari jiwa surgawi kosmos yang agung. Lu Ming melihat Hun Ji, kenalan lama, ini, sekilas. Ada lebih dari 50 orang ahli dari kosmos besar jiwa dewa lainnya. Jelaslah bahwa ini adalah kekuatan yang dahsyat. Orang-orang dari kosmos besar jiwa dewa juga melihat Lu Ming. Hah, Lu Ming, orang ini juga ada di dekat sini. Dia mungkin tertarik dengan pintu raksasa itu. Hun Ji dan yang lainnya berdiskusi. Mereka tidak memperlambat langkah sama sekali dan mendarat tidak jauh dari Lu Ming. Mata mereka dipenuhi aura berbahaya. Terutama Hun Ji, dia bahkan tidak mencoba menyembunyikan niat membunuh di matanya. Ayo kita lihat-lihat. Seorang pemuda di samping Hun Ji memerintahkan. Seketika beberapa orang dari jiwa kosmos agung terbang berkeliling untuk memeriksa. Lu Ming mengerti bahwa orang-orang ini ingin melihat apakah ada orang lain dari alam yang di sekitarnya. Jika tidak ada orang lain, mereka akan menyerang Lu Ming. Lu Ming tetap tenang dan sebuah batu kecil muncul di tangannya. Itu adalah batu napas bayangan. Tak lama kemudian beberapa pemuda terbang kembali dan berbisik satu sama lain. Pada saat itu, mata para ahli Hun Ji bersinar dengan niat membunuh. Membunuh. Hun Ji dan yang lainnya sangat tegas. Mereka menyerang dengan segera, satu serangan demi satu, ditujukan ke Lu Ming.
Sebagian besar adalah serangan jiwa. Luming merasa dunia berputar dan sekelilingnya berubah. Dia telah jatuh ke dalam ilusi. Gerakan ini lagi, buka. Serang, teriak Luming. Diri masa depan di dekat akar asal menebas. Cahaya pedang itu menyilaukan. Ia membubung ke angkasa dan menebas kehampaan. Ini juga serangan jiwa. Terakhir kali, dia berhasil menembus ilusi dengan pedang. Namun kali ini, kekosongan itu bergetar, tetapi tidak hancur. Mata Luming menyipit. Kali ini, ada begitu banyak ahli, dan di antara mereka, pasti ada beberapa orang jenius. Kalau tidak akan begitu sulit untuk memecahkannya. Tiba-tiba, Luming merasakan bahaya mendekat. Tubuhnya tersentak dan dia bergerak beberapa meter jauhnya. Namun, masih ada rasa sakit yang menusuk di pipinya. Sebuah luka telah muncul. Itu disebabkan oleh pedang yang tajam. Ada ki pedang yang mengerikan di sana yang berusaha mati-matian untuk menggali ke dalam daging Luming. Jika Luming tidak menghindar tepat waktu, separuh kepalanya pasti sudah terpenggal. Dia mengalirkan energi asalnya dan mengisinya ke luka itu. Seketika, ki pedang di luka itu terdorong keluar dan beterbangan tak beraturan. Tiba-tiba, bahaya itu datang lagi dan datang dari beberapa arah. Enyah! Luming berteriak dan mengayunkan tombak panjangnya, tetapi tombak itu meleset. Namun, beberapa aura berbahaya segera menghilang. Namun, masih ada satu yang berhasil menembus tembakan sinar tombak dan meninggalkan luka yang dalam di tubuh Luming. Bahkan armor tingkat senjata semi-abadi miliknya pun tertembus. Terlihat jelas betapa kuatnya orang yang menyerang itu. Saya tidak bisa melihat serangannya. Tatapan mata Luming menyapu ke sekelilingnya dan dia sedikit mengernyit. Meskipun dia terluka, tidak ada serangan yang terlihat. Seolah-olah luka di tubuhnya muncul begitu saja. Luming tahu bahwa ia telah jatuh ke dalam ilusi dan inderanya telah dibutakan. Ia bahkan tidak dapat melihat serangan yang mendekat. Kalau bukan karena indera spiritualnya yang sangat tajam, dia tidak akan mampu menghindari serangan pihak lain. Kemudian, masa depan itu terus menyerang, tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Ia tidak bisa menghilangkan ilusi itu. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan sekuat tenaga. Cahaya tombak itu membumbung tinggi ke langit. Dia berubah menjadi cahaya tombak dan menyerbu ke suatu arah. Akan tetapi, dia masih dalam ilusi dan tidak bisa keluar. Tiba-tiba, rasa bahaya yang mengerikan muncul. Tombak Luming menyapu ke kanan tetapi tetap mengenai udara kosong. Di sisi lain, kilatan pedang yang sangat tajam muncul dan menusuk dantian Luming. Serangannya terlalu cepat dan tajam. Bahkan Luming tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Cahaya pedang menembus dantian Luming dan langsung menuju akar asalnya. Di dekat akar asal, tubuh masa lalu itu melemparkan sebuah pukulan. Dengan suara berdenting, pukulan itu mengenai cahaya pedang dan membuatnya melayang. Tubuh Luming mundur dengan cepat, lubang berdarah meledak di perutnya. Seperti yang diharapkan dari kosmos agung peringkat ketiga di alam yang. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Mata Luming berkedip. Sebelumnya, dia dengan mudah menekan Hunji dan yang lainnya, yang membuatnya memandang rendah kosmos agung jiwa dewa. Sekarang, dia mengerti bahwa kosmos besar yang menduduki peringkat ketiga di alam yang memiliki beberapa kemampuan nyata. Bahkan tanpa menggunakan Trinity, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka hanya dengan satu atau dua tubuh. Ledakan. Dengan satu pikiran, dia mengeluarkan teknik 3 dalam 1. Ketiga jenis energi menyatu dan kekuatan tempur Luming meningkat drastis. Kaisar Naga Abadi Chapter 5387 Bahasa Indonesia. Bab 5387, Musuh di Jalan Sempit hari ini. Setelah Luming mengeluarkan jurus 3 dalam 1, kekuatan ketiga tubuhnya menyatu dan berubah menjadi kekuatan baru. Kemudian, dia memegang tombak dengan kedua tangan dan menghantamkannya ke depan dengan ganas. Tombak panjang itu tumbuh dengan cepat dan panjangnya mencapai 10.000 mil. Tombak itu seperti pilar yang menopang langit dan runtuh, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Segera setelah itu, retakan muncul di kehampaan, menutupinya seperti jaring laba-laba. Ilusi itu menghilang, dan Luming muncul kembali tidak jauh dari pintu batu.
Beberapa ahli dari Kosmos Agung Jiwa Dewa mengayunkan pedang mereka untuk membunuh Lu Ming yang tidak jauh dari sana. Mereka sangat cepat dan sosok mereka tidak menentu. Membunuh. Lu Ming tiba-tiba berteriak dan mengayunkan tombak panjangnya ke arah orang-orang ini. Beberapa dari mereka bergerak cepat, mencoba menghindari tombak panjang Lu Ming. Namun, tombak panjang Lu Ming berubah bentuk dan mengikuti dari dekat. Deg-degan. Orang-orang ini hanya bisa mengayunkan pedang mereka untuk menangkis. Dua dari mereka langsung terlempar, dan lengan yang memegang pedang hancur berkeping-keping. Hanya satu orang yang berhasil menangkis tombak itu. Meskipun ia mundur, ia hanya terluka ringan. Orang ini tidak diragukan lagi adalah seorang jenius yang sangat hebat. Dia sangat kuat dan pernah berdiri di samping Hun Ji sebelumnya. Asyik, Lu Ming melangkah maju dan segera menyusul. Dua tombak cahaya menusuk ke arah dua pemuda alam semesta yang terluka. Darah berceceran ke segala arah. Lu Ming telah menembus dantian mereka, menghancurkan akar dan jiwa asal mereka. Serang dengan sekuat tenaga. Sang jenius kelas atas mundur dan meraung pada saat yang sama. Dalam proses mundur, dia menebaskan pedang yang mengejutkan. Cahaya pedang bersiul di udara, membawa serta kekuatan penghancur dan serangan jiwa. Satu pedang dapat menghancurkan tubuh dan jiwa Lu Ming. Orang-orang dari Kosmos Agung Jiwa Surgawi tidak hanya kuat dalam teknik serangan jiwa. Mereka juga sangat kuat dalam aspek-aspek lain. Tempat ketiga di alam yang bukanlah peringkat yang bisa diperoleh begitu saja. Pada saat yang sama, orang-orang lain dari alam semesta jiwa surgawi juga menyerang. Puluhan serangan semuanya ditujukan pada Lu Ming. Serangan-serangan yang padat itu sangat dahsyat dan hampir menenggelamkan Lu Ming. Bahkan seorang kuasa abadi tujuh kesengsaraan akan terbunuh oleh serangan seperti itu. Hal ini karena di antara mereka ada orang-orang jenius. Sebagai Kosmos Agung peringkat ketiga di alam yang, para jenius teratas sangatlah kuat dan bahkan mampu bergulat dengan para jenius dari ras Cakrawala. Namun, kondisi Lu Ming saat ini adalah trinitas. Kekuatannya jauh melampaui kekuatan seorang kuasa abadi tujuh kesengsaraan biasa. Asyik, Lu Ming menyatu dengan tombak itu dan berubah menjadi seberkas cahaya tombak yang melesat maju. Beberapa serangan ke arah ini berhasil ditembus secara langsung. Lu Ming bergegas melewati mereka dan cahaya tombak itu meluas, menusuk tiga orang dari Kosmos Agung Jiwa Dewa hingga tewas. Setelah itu, Lu Ming mendekati Hun Ji, tatapannya dingin. Aku mengampuni nyawamu terakhir kali. Karena kau datang ke sini untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lu Ming melangkah maju dan bergegas menuju Hun Ji. Jiwanya ketakutan dan dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia mundur dengan panik dan berbalik untuk lari. Begitu banyak orang yang bergabung tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Lu Ming. Sebaliknya, Lu Ming telah membunuh beberapa dari mereka. Dia benar-benar takut dan hati serta isi perutnya gemetar. Kamu ingin pergi? Tatapan mata Lu Ming dingin. Ia bergerak bagai kilat dan mengejar Hun Ji. Meskipun orang-orang lain dari Kosmos Agung Jiwa Dewa terus melancarkan serangan ke arah Lu Ming, ia menangkisnya dengan mudah. Hanya monster itu yang menjadi ancaman bagi Lu Ming. Monster-monster lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka dan tidak berani terlalu dekat dengan Lu Ming. Oleh karena itu, ancaman Lu Ming sangat terbatas. Setelah beberapa kilatan, Lu Ming berhasil menyusul Hun Ji dan menusuknya dengan tombaknya. Petik 2. Hun Ji menjerit ketakutan. Ia merasa telah dikunci oleh tombak panjang Lu Ming. Ia tidak dapat menghindarinya dan hanya dapat menghadapinya secara langsung. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Bahkan energi asalnya terbakar saat dia menyerang dengan serangan terkuat yang pernah dia luncurkan. Akan tetapi, ketika serangannya berhadapan dengan Lu Ming, serangan itu tidak dapat menahan satu serangan pun dan dengan mudah ditembus. Dantian Hun Ji tertusuk dan dia dipaku ke tombak. Ark, Lu Ming, kau berani membunuhku. Kakekku adalah seorang yang benar-benar abadi. Dia akan membalaskan dendamku. Hun Ji berteriak histeris. Kamu terlalu berisik. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia menggoyangkan tombak panjangnya dan kekuatan penghancur meledak. Tubuh Hun Ji tercabik-cabik dan jiwanya musnah. Kemudian,
Lu Ming menatap orang-orang dari kosmos besar jiwa dewa dan hendak melanjutkan serangannya. Orang-orang ini telah mencoba membunuhnya berkali-kali, jadi dia tidak akan berhati lembut. Namun, pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. 20 sosok terbang dari arah itu. Hehe, orang-orang dari alam yang sebenarnya saling membunuh. Dan kau, Lu Ming. Suara itu berasal dari sosok di depan. Sosok ini adalah yang tercepat. Dalam sekejap, dia telah tiba tidak jauh dari situ. Langit kuning balapan, langit kuning masih cerah. Lu Ming bergumam. Dia hanya bisa berkata bahwa musuh pasti akan bertemu di jalan sempit hari ini. Pertama, dia bertemu dengan orang-orang dari alam semesta kerangka. Kemudian, dia datang ke alam semesta roh. Sekarang, bahkan ras langit kuning pun datang. Siapa lagi yang bisa menjadi pemimpinnya kalau bukan Sang Ming si langit kuning? Orang-orang ini kemungkinan besar tertarik dengan pintu batu. Ketika sang keabadian sejati menyerang pintu batu tadi, itu membuat pintu batu itu berdiri tegak di antara langit dan bumi dan dapat dilihat dari jauh. Ada yang lebih dekat, ada pula yang lebih jauh, sehingga waktu kedatangannya berbeda. Langit kuning Sang Ming berhenti tidak jauh dari situ, tatapan matanya yang dingin menatap tajam ke arah Lu Ming. Kemudian, lebih dari 20 master ras langit kuning datang ke daerah itu. Aura dingin mereka mendarat di Lu Ming. Orang-orang dari jiwa kosmos agung berkumpul di sisi lain dan menatap langit kuning berlomba dengan hati-hati. Bagaimanapun, jiwa surgawi kosmos agung dan ras langit kuning adalah musuh. Jangan khawatir. Dibandingkan kalian, aku lebih ingin membunuh Lu Ming. Langit kuning Sang Ming dengan santai melirik orang-orang dari kosmos agung jiwa surgawi. Kemudian, dia melangkah maju dan sebuah pedang muncul di tangannya. Dia menebas Lu Ming. Cahaya pedang itu meluas dan tampaknya membelah langit dan bumi saat menebas Lu Ming. Lu Ming merasakan bahaya yang kuat. Ekspresinya serius saat dia menusukkan tombaknya ke depan. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat dan kekuatan menyebar ke segala arah. Sosok Lu Ming melayang mundur, tombak panjang di tangannya bergetar. Lu Ming, sepertinya kau dipaksa untuk melewati kesengsaraan abadi. Fondasimu tidak stabil. Mari kita lihat kemana kau bisa berlari hari ini. Langit kuning Sang Ming berkata dengan dingin. Dia menguji Lu Ming dengan satu gerakan dan tahu bahwa fondasi Lu Ming tidak stabil. Dia belum mencapai level semi-abadi 6 kesengsaraan dalam semua aspek. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan master balap langit kuning lainnya mengelilingi Lu Ming dalam bentuk kipas. Kalian juga ingin membunuh Lu Ming, kan? Ayo kita lakukan bersama-sama. Aku jamin aku akan membiarkan kalian pergi dengan selamat setelah aku membunuh Lu Ming. Pada saat itu, suara Sang Ming dari langit kuning bergema di telinga orang-orang di kosmos besar jiwa dewa. Jenius yang memimpin kosmos agung jiwa surgawi disebut jiwa sembilan layu. Dia adalah salah satu jenius teratas di seluruh samudera semesta dan dapat bersaing dengan para jenius setingkat ras langit. Hun Jiuku memikirkannya dengan cepat dan setuju. Dia memimpin orang-orang dari kosmos besar jiwa surgawi dan mengelilingi Lu Ming. Orang-orang dari ras langit kuning dan kosmos agung jiwa dewa berada di arah lain, tetapi di belakang Lu Ming ada pintu batu. Kaisar Naga Abadi Chapter 5388 Bahasa Indonesia. Bab 5388, Bab 5388 di dalam pintu. Membunuh. Lautan Kosmik Yin. Langit kuning Sang Ming tiba-tiba berteriak. Lautan kosmik Yin berdiameter 1000 meter muncul di atas kepalanya dan menekan Lu Ming. Anggota lain dari ras langit kuning juga bergerak. Samudera alam semesta Yin muncul dan menekan Lu Ming. Pada saat yang sama, mereka menutup semua arah untuk mencegah Lu Ming melarikan diri. Sudut bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Dia segera mundur ke arah pintu batu. Orang-orang ini ingin memaksanya ke gerbang batu, di mana ia tidak punya jalan mundur, dan kemudian memusatkan kekuatan mereka untuk membunuhnya. Namun, inilah yang diinginkan Lu Ming. Mereka tidak akan tahu bahwa Lu Ming punya buku. Tak lama kemudian, Lu Ming telah mundur ke pintu batu. Huang Tian Sang Ming dan yang lainnya mendekat selangkah demi selangkah.
Samudra alam semesta yin demi samudra alam semesta yin menekan Luming. Tubuh Luming sedikit gemetar saat merasakan tekanan yang sangat besar. Jika bukan karena keadaan Trinitas, dia tidak akan mampu menahannya dan tubuhnya akan meledak. Luming, aku akan mengantarmu pulang. Langit kuning Sang Ming berkata dengan dingin. Energi asal di tubuhnya beredar, dan pola misterius muncul. Mirip sekali dengan saat aliran pasir di langit menyerang dengan sekuat tenaga. Seperti yang diduga, 6 terobosan dan energi asal ras surga semuanya memiliki pola ini. Satu-satunya perbedaan adalah atributnya.